Bapak Ibu Saudara, kalau tadinya sebelum kita lahir baru, kita serupa dengan dunia ini. Apakah cara pikir kita? Kita berpikir untuk mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu berpusat kepada diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya sebelum kita lahir baru, kita ada di bawah kuasa setan, kuasa dosa. Kalau saudara lihat pantomim, dia mau keluar dari kuasa setan pun tidak bisa. Karena setan yang mengendalikan dia. Itulah hidup kita sebelum lahir baru. Efesus 2 ayat 1-3 menjelaskannya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Puji Tuhan, ini dahulu, amin. Bukan sekarang ini. Tapi dahulu kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi dahulu kita dikuasai setan, dikuasai dosa, hamba dosa. Karena kepada siapa kita taat, kita adalah hambanya. Roma 6 ayat 16-17 mengatakannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dahulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita hamba kebenaran. Amin. Itulah kodrat kita sekarang. Suka mengerjakan kebenaran. Suka hal-hal yang baik. Mau menjadi seperti Yesus. Dahulu di bawah kuasa setan, sekarang tidak lagi. Efesus 2 ayat 6 berkata, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi tempat kita bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hidupkan dalam hati kita. Kalau kita bangun pagi esok dan hari-hari berikutnya, kita berkata, haleluya, ini hari yang baru, ini hidup yang baru. Sepanjang hari ini, saya hidup bagi Yesus. Saya hidup bersama Yesus. Kodrat saya bukan lagi marah-marah, bukan lagi khawatir, bukan lagi segala macam ikatan dosa. Tidak. Kodrat saya adalah berbuat kebaikan, berbuat kebenaran. Kodrat saya adalah kerajaan sorga, sukacita, damai sejahtera, kuasa di dalam Yesus. Amin saudara. Begitulah tiap-tiap hari hidup baru di dalam Tuhan. Kehendak daging tidak lagi menguasai saudara. Saudara yang menguasai kehendak daging dan hawa nafsu saudara. Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa di sini milik Kristus? Amin. Jadi ayat ini berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin roh. Dan sekali lagi, itu semua dimulai dari pikiran kita, dari hati kita. Roma 8 ayat 5 berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran ini sangat penting. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan. Saudara mencoba menahannya pun suatu saat pasti keluar. Dalam bahasa Inggris dikatakan Bapak Ibu Saudara, as a man thinketh, so he is.
Kalau diterjemahkan langsung, sebagaimana seseorang berpikir, demikianlah dia. Jadi kalau seseorang selalu berpikiran najis, maka ia adalah seorang yang najis. Sebaliknya, kalau seseorang selalu berpikiran yang kudus, maka dia adalah orang yang kudus. Kalau pikiran saudara tiap-tiap saat seringkali adalah bagaimana memberi, apa ku kasih sama si Anu ya, apa yang bisa ku berikan sama dia ya, apa yang bisa ku buat ku tolong supaya hidupnya tambah baik ya. Pikiran saudara adalah memberi, maka saudara adalah seorang yang murah hati. Sebagaimana seorang berpikir, demikianlah dia. Itu sebabnya saudaraku, kalau semua dimulai dari pikiran, maka pikiran ini harus betul-betul dibaharui dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dia menunjukkan kepada kita jalan-jalan Tuhan. Selaraskanlah pikiran kita dengan firman. Selaraskanlah pikiran kita dengan pikiran Kristus. Puji Tuhan, kalau seseorang sudah lahir baru, dia memiliki Roh Kudus yang menolong dia untuk mengerti firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, begitu kita lahir baru, Roh Kudus ada di dalam kita. Sehingga ketika kita membaca firman, kita dapat mengerti firman.